Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar manuver Bayangkara FC skuad mewah demi kembali ke Liga 1. Bayangkara FC memulangkan pemain senior yang belum habis, Ruben Sanadi, yang berpengalaman membawa PSPS Biak promosi ke Liga 1 musim depan. Komposisi amunisi klub Bayangkara FC untuk Liga 2 2024-2025 tersebut diperkuat oleh beberapa pemain timnas. Bayangkara FC rekrut pemain sekaliber Ilyas Pasujevic yang sebelumnya membela klub Bali United Liga 1 musim lalu. Tak hanya itu, Bayangkara FC juga mendatangkan Andi Setio dari klub Persikabo 1973 Liga 1 2023-2024 yang lalu. Ilyas Pasujevic dan Andi Setio adalah pemain yang pernah membela timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu. Selain itu, Perseba juga mendatangkan pemain muda Frankie Misa dari Persija Jakarta. Tak cuma itu, striker berbakat milik Arema FC Ginanjar Wahyu juga dipastikan merapat ke Bayangkara FC musim depan. Komposisi seperti ini seharusnya sudah bisa mengantarkan Bayangkara FC kembali ke Liga 1, ditambah masih banyak pemain berpengalaman yang bertahan di Bayangkara FC musim depan. The Guardian tinggal menunggu racikan pelatih Gomes de Oliveira yang dikenal kenyang asam garam di sepak bola Indonesia. Kleberson tolak Persebaya demi gabung PSS Sleman. Pupus sudah harapan Perseba Surabaya mendapatkan Kleberson Martin de Souza. Pemain asal Brazil itu memilih PSS Sleman untuk kompetisi BRI Liga 1 musim depan. PSS Sleman memang terus menambah kekuatan mereka, termasuk lini belakang. Manajemen Super Elang Jawa bahkan secara resmi merekrut Kleberson. Sosok Kleberson bukan nama baru di kancah sepak bola Indonesia. Selama beberapa musim dia telah membela klub Madura United hingga membawanya ke final Championship Series Liga 1 musim lalu. Keberadaan bek tengah PSS Sleman Fahrudin Arianto menjadi salah satu alasan bagi Kleberson untuk bergabung di skuad Super Elang Jawa. Menurutnya hal tersebut bisa mempercepat proses adaptasinya di skuad PSS. PSS juga memiliki basis dukungan yang besar dan tinggi dari supporter kepada tim kebanggaannya. Hal paling penting adalah manajemen PSS menawarkan kerjasama yang bagus untuk kompetisi musim 2024-2025 kepada saya, ucap Kleberson. Bonek dihantui striker bapuk Flavio yakin dengan tim Persebaya. Banyak yang bilang, terutama netizen, bahwa Persebaya kesulitan mencari striker tajam sejak ditinggal David da Silva pasca pandemi COVID-19. Saat Flavio Silva datang ke Persebaya dengan raihan 23 gol musim lalu, kekhawatiran seperti itu masih saja menghantui. Flavio memiliki keyakinan bahwa Persebaya bisa menjawab keraguan itu di Liga 1 musim mendatang. "Saya percaya pada kemampuan saya," kata Flavio di sela-sela pemusatan latihan di Yogyakarta. "Saya pun sangat yakin dengan kemampuan tim ini. Semua berjalan dengan baik. Kami punya kemampuan untuk bersaing. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang harus kita lakukan adalah bekerja keras, mempersiapkan diri sebaik mungkin," lanjut Flavio. Menurut Flavio, kalau ada netizen atau bahkan supporter Persebaya khawatir dengan lini depan bajul hijau, itu sah-sah saja. Sebelum Liga 1 bergulir, semua punya penilaian masing-masing. Bisa ada yang percaya diri, ada yang pesimis. Saya tidak tertekan dengan situasi itu, karena saya percaya diri dengan kemampuan saya dan tim. Saya bisa mencetak gol dari posisi manapun. Dan yang terpenting adalah Persebaya menang. Kalau tim bagus, saya sangat percaya diri bisa mencetak banyak gol, papar pemain asal Portugal tersebut. Persija rilis skuad dahsyat untuk gelaran Piala Presiden. Persija Jakarta merilis daftar nama pemain yang disertakan tampil di Piala Presiden 2024. Persija Jakarta yang kini dinahkodai pelatih Carlos Pena mempunyai skuad yang mengerikan. Persija Jakarta tidak banyak melakukan perombakan pemain. Kini mereka bakal semakin kuat dan bervariasi di skuadnya. Dalam berlaga di Piala Presiden 2024, Persija Jakarta menggunakan komposisi 6 legion asing dan 23 pemain lokal.
Komposisi itu menjadikan skuad berjuluk Macan Kemayoran memiliki 29 pemain di Piala Presiden 2024. Direktur Persija Muhammad Prapanca mengaku optimis pelatih Carlos Peña dapat memanfaatkan ajang pramusim itu dengan baik. Bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga membentuk karakter permainan Persija sebagai persiapan menuju Liga 1 2024-2025, kata Prapanca dalam keterangan tertulisnya. Kami telah mempersiapkan tim dengan matang, komposisi tim pun makin lengkap. Jadi lolos babak grup adalah target kami, ucap Prapanca. Simbiosis mutualisme Arema dan PSS saling tukar pemain. Dua klub Liga 1 Indonesia yakni PSS Sleman dan Arema FC disinyalir bakal menjalankan skema pertukaran pemain yang sama-sama menguntungkan Singoedan dan Super Elang Jawa musim depan. Arema FC memang sedang sibuk menghimpun kekuatan baru agar tidak berkutat di papan bawah klasemen Liga 1 seperti musim sebelumnya. Senada dengan Arema FC, PSS Sleman yang harus berjuang hingga pekan terakhir untuk menghindari jurang degradasi Liga 1 terpantau merombak total pemain-pemainnya dalam kompetisi musim baru. Arema FC beberapa waktu lalu telah resmi mendatangkan bek kanan dari PSS Sleman yakni Bayu Setiawan. Bayu Setiawan adalah bek kanan berusia 25 tahun yang sempat direkrut PSS Sleman dari RAN Nusantara FC di Liga 1 2023 lalu, sebelum kini hijrah ke Arema. Di PSS Sleman, Bayu Setiawan mencatatkan total 15 pertandingan selama menghiasi sektor kanan pertahanan Super Elja. Di sisi lain, Arema FC pun kans melepas satu pemain mudanya ke PSS Sleman seusai mendatangkan Bayu Setiawan. Satu wonderkid Arema FC yakni Ahmad Figo dikabarkan telah masuk radar PSS Sleman jelang Liga 1 musim depan. Inilah 3 pemain terbaik Borneo FC saat kalahkan Solo. Yang pertama ada Komang Teguh. Pada pertandingan ini Komang Teguh menjadi sosok benteng kokoh di lini pertahanan Borneo FC. Pemain berusia 22 tahun tersebut mencatatkan 2 blok, 1 tackle, 2 sapuan dan 3 intercept untuk menggagalkan skenario serbuan lawan. Untuk urusan mendistribusikan permainan, Komang Teguh pun sangat bagus. Ia mencatatkan akurasi umpan lebih dari 90%. Yang kedua ada Christoph Dua Rugira. Sama seperti Komang Teguh, Dua Rugira juga menjadi pilar kokoh di benteng pertahanan Pesut Etam. Pemain asal Burundi itu mencatatkan 1 blok, 2 tackle, 2 sapuan dan 5 intercept untuk mematahkan serangan lawan. Pemain 30 tahun ini sama seperti Komang Teguh juga apik dalam membangun serangan timnya yang melepaskan 85 umpan dengan tingkat akurasi mencapai 94%. Yang terakhir ada nama Leo Gaucho, MPV pada laga ini. Leo Gaucho menjadi aktor utama kemenangan Borneo FC. Pemain 22 tahun itu memborong 2 gol kemenangan Pesut Etam. Gol ini buah dari 5 tembakan yang dilepaskannya. Berposisi sebagai pemain depan, tak menghalangi pemain asal Brazil ini untuk membantu pertahanan timnya. Ia mencatatkan 1 kali intercept untuk mengganggu skema serangan balik Persis Solo pada laga ini. 3 pemain terbaik Persib saat kalahkan PSM Makassar. Yang pertama ada nama David da Silva. Pada laga ini David da Silva memang tak membobol gawang lawan, namun ia menjadi arsitek dalam gol pertama Persib Bandung. Umpannya mampu dimanfaatkan Ciro Alves untuk membobol gawang PSM Makassar. Dalam pertandingan ini da Silva mencatatkan akurasi umpan sebesar 90%. 9 dari 10 umpan yang dilepaskannya tepat sasaran. Nama kedua ada Mark Klok. Klok menjadi motor utama di lini tengah Persib Bandung pada laga tersebut. Ia mencatatkan 29 umpan akurat dari 40 umpan yang ia lepaskan pada laga ini. Dari 29 umpan tersebut, 1 diantaranya merupakan umpan kunci yang berbuah gol bunuh diri bagi PSM. Tak cuma mendistribusikan bola, dalam laga ini Klok juga kokoh membantu pertahanan timnya yang mencatatkan 1 blok, 3 tackle dan 2 intercept. Kemudian ada nama Ciro Alves. MPV Ciro Alves berada di urutan pertama dalam daftar 3 pemain terbaik Persib Bandung pada laga melawan PSM Makassar di Piala Presiden.
Ciro mencetak 1 dari 2 gol kemenangan Persib Bandung pada ajang ini. Gol tersebut merupakan buah 3 tembakan yang ia lepaskan pada pertandingan tersebut. Klasemen Grup A Piala Presiden 2024, Persib Bandung dan Borneo FC berhasil menang atas lawan-lawannya pada pekan pertama Piala Presiden. Hasil ini membuat Maung Bandung dan Borneo FC menempati diri mereka di posisi 1 dan 2 dengan jumlah gol yang sama. Di pertandingan selanjutnya, Senin 22 Juli, Persib Bandung akan berhadapan dengan Borneo FC. Pastinya bakal seru dan PSM Makassar akan ketemu dengan Persis Solo.